warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini acara Lugas TV dengan podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga kedatangan tamu ataupun saya yang bertamu ke rumah narasumber kita. Tidak tunggu lama-lama, saya perkenalkan langsung AKBP Sigit Haryono, SIK SH Kapolres Cilegon. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Bang Badia. Sehat. Ngomong sudah rapid test, Komandan? Udah apa? Antigen. Tadi sebelum kita laksanakan semua sudah di rapid. Aduh. Jadi boleh buka masker ya? Oh, boleh, silakan, Komandan. Oke. Selamat sore. Oke. Untuk pertanyaan kita, Komandan, untuk podcast kita sore hari ini, sebelumnya saya mohon izin Komandan perkenalkan diri kepada pemirsa Lugas TV. Bapak Sigit ini siapa? Gitu. Silakan, Komandan. Terima kasih, Bang Badia. Jadi teman-teman sekalian, saya perkenalkan, nama saya Sigit Haryono, pangkat saya KBP. Saat ini saya menjabat Kapolres Cilegon sejak tanggal 19 Agustus tahun 2020. Jadi ini pas 8 bulan 1 hari. Jadi sekarang tanggal 20. Saya menjabat di sini sebelumnya. Saya berdinas di Polda Metro Jaya sebagai Kasubdit Vismondev, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Terus saya di Polda Metro Jaya pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba di Bekasi Kota. Kemudian di Direktorat Pamofid Polda Metro Jaya. Sebelumnya lagi, mungkin lagi nih ya. Siap. Perkenalannya flashback ke belakang gitu. Sebelumnya saya di KPK sebagai penyidik selama 10 tahun, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Mundur lagi ke belakang, dinas pertama saya di Polda Sulawesi Tenggara. Itu ada 2 Polres, Polres Kolaka dan Polres Kolaka Utara. Kalau asal saya dari Jawa Tengah, di Kota Dingin, Salatiga namanya di sana. Dimana di kota itu saya mulai dari dilahirkan sampai dengan SMA, kemudian masuk pendidikan akademi kepolisian tahun 99, lulus tahun 2002. Kira-kira secara simpelnya seperti itu perkenalan saya. Hobi boleh nggak hobi? Hobi boleh. Itu luar biasa. Jadi hobi saya kebetulan saya menyesuaikan masyarakat Cilegon. Saya lihat di sini ini sangat ramai olahraga, baik jogging, kemudian sepak bola. Ya, 2 hobi itulah yang saat ini menemani saya, kesibukan saya sehari-hari di Cilegon. Dalam artian tetap pelaksanaan hobi tersebut sesuai prokes. Ya. Jadi kalau lari saya biasanya dulu 10 orang, sekarang mau tidak mau saya kurangi, cukup 2-3 orang ditemani ajudan. Kemudian kalau ada latihan bola juga semua harus direpit dulu dan tanpa penonton, karena hobi itulah yang bisa mendekatkan saya dengan masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Oke, pemirsa Lugas TV, luar biasa. Mulai dari awal karir sampai ke Polres, semua dijabarkan oleh komandan kita, narasumber kita saat ini. 10 tahun pernah bertugas di KPK. Jadi pengalamannya sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut nih. Komandan, di wilayah Polres Cilegon ada sebagian masuk Kabupaten Serang yang menjadi wilayah hukumnya, Komandan. Untuk saat ini berapa jumlah polisi sektor yang ditangani wilayah Polres Cilegon? Baik, jadi secara umum, secara keseluruhan kita di sini meliputi 2 wilayah hukum, yaitu wilayah hukum Polres Cilegon dan wilayah hukum Kota Cilegon dan sebagian Kabupaten Serang. Yang di Serang kita ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Oh, iya, luar biasa. Boleh sebutin itu, kan? Boleh. Itu mulai dari kita Bojonegara, kemudian Pulau Ampel, kemudian Anyer, Cinangka dan Mancah. Itulah. Totalnya? Totalnya kalau di sini kita ada 11 polsek. Ditambah 5? Enggak, total 5. Jadi 11 itu yang polsek yang ada masyarakat yang lain, kita punya 2 SKP, Banten dan Muras, sehingga total 13. 8 kita di Cilegon dan 5-nya ada di Kabupaten Serang. Oh, di 13 ya? Ya. Oke. Itu jumlah polsek yang yang ada berada di wilayah hukum Polres Cilegon ya, Pak ya? Oke. Komandan, kan
kalau di bulan Ramadan tren kejahatan itu meningkat, Komandan. Untuk bulan Ramadan ini baru berjalan hari ke-7 lah atau hari ke-8 ini. Dari Bapak Kapolres boleh nggak kasih pesan kepada masyarakat nih modus-modus tren baru atau seperti apa, Komandan? Baik, kejahatan itu tentunya terjadi dikarenakan ada beberapa faktor macam-macam faktornya. Ada, kalau orang umum tahunya kan ada niat dan kesempatan, tapi faktor lain itu bisa faktor ekonomi gitu. Saat ini pandemi COVID ini juga membuat orang berpikir keras untuk mencari cara bertahan hidup. Bagi yang pikirannya positif, tentunya akan berlaku positif untuk mencari tambah. Tapi yang negatif, dia akan melakukan segala cara. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentunya kan menghadapi nanti Idul Fitri. Idul Fitri tentunya kita dihadapkan pada kebutuhan pokok, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tadi yang harus mau tidak mau masyarakat terpenuhi. Nah, saat ini baru puasa berjalan kurang lebih 1 minggu. Ada beberapa kejahatan yang timbul, yang muncul. Itu adalah salah satunya bahasa saya itu yang sering kita jambret. Ada salah satu warga mungkin sedang ngambil uang, membawa uang diikuti, kemudian di jalan sambil naik motor dijambret. Itu yang harus diwaspadai, Komandan. Nah, karena itu tadi di waktu-waktu puasa mendekati Lebaran banyak masyarakat juga membutuhkan uang, sehingga yang punya tabungan pasti dia juga ambil dari bank atau mungkin dari ATM kalau jumlahnya gede ke bank. Nah, tren seperti ini terjadi tidak banyak, tetapi ini sebelumnya tidak ada. Kenapa saya tadi sebut modus baru atau kejahatan baru yang terjadi? Karena sebelumnya belum pernah ada nih Cilegon ini. Atau normal, maksudnya waktu normal tidak Ramadan, tidak mendekati Idul Fitri, tidak ada. Kemudian selain itu curanmor di wilayah hukum Polres Cilegon ini juga menempati kejahatan yang cukup tinggi. Jadi 1 bulan itu bisa terjadi 5 sampai 10 kasus. Bahkan itu yang melapor, itu yang melapor. Tapi harapan kami tentunya masyarakat kita semuanya melapor dikarenakan gini, Bang Badit, ada orang butuh laporan itu supaya nanti kalau kita kan sering ungkap, kita pajang itu sehingga yang melapor tadi dia akan datang, Pak, itu ternyata laporan saya dulu tahun 2018. Nah, ini sudah ketemu Pak, ini motor saya. Ya, kita akan proses untuk kembalikan kepada yang bersangkutan. Itu fungsinya melapor. Kalau tidak melapor kan tidak bisa terjadi. Kira-kira begitu. Oke. Jadi pemirsa Lukas TV, menurut keterangan yang bisa saya ambil dari komandan kita ini bahwa tren kejahatan yang biasanya di bulan suci Ramadan yaitu jambret dan curanmor ya agak meningkat gitu. Oleh sebab itu pemirsa Lukas TV, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati. Ada lagi nih komandan yang dapat info ke kita sebagai media bahwa di pasar itu pelaku yang tidak kejahatan ini berbaur ke pasar pagi-pagi yang mungkin jam 5. Jadi mereka itu membuat kesempatan. Jadi yang melapor ke kita itu udah ada 2-3 warga. Saya bilang lapor aja ke polisi. Ya nanti lah Bang. Kadang-kadang masyarakat takut nih, Komandan. Coba nih Komandan ngasih pesan kepada masyarakat, Komandan. Ada kawan-kawan saya warga Cilegon. Tadi nyambung yang pertama tadi. Kalau ada yang mau mengambil uang dalam jumlah besar, silahkan datang ke kami, ke kantor polisi. Kita di sini punya namanya Pusyandu, Pusat Pelayanan Terpadu. Itu semua fungsi ada, sehingga di situ nanti ketika datang mau ngambil uang melapor ke kami akan kami kawal. Kami kawal dari tempat masyarakat mengambil uang sampai dengan di posisi yang aman. Tidak usah khawatir. Jadi tidak usah bingung nanti ke kantor polisi diminta biaya, tidak ada. Kami sudah diberikan oleh negara anggaran yang cukup untuk melayani masyarakat. Kemudian tadi yang kedua tadi, bagaimana imbauan ke masyarakat kalau tidak mau melapor? Tolong, kalau kami tidak dilapori, kami tidak tahu juga kejahatan yang terjadi, sehingga untuk menganalisanya akan kesulitan. Kalau masyarakat korban melapor kepada kami akan melakukan tindakan. Misalnya terbaru copet di sekitar Merak. Nah, kemarin kami berhasil mengamankan 2 orang di Pulau Merak. Setelah kita amankan ternyata ya tadi itu
banyak korban-korban lain yang tidak melaporkan. Dari wawancara sendiri kepada pelaku bahwa dia sudah sering melakukan di daerah. Nah itu. Oh iya, jadi pemirsa Lugar TV, masyarakat khusus Cilegon umumnya jangan sungkan-sungkan melapor. Ya sudah ada posyandu. Saya kira posyandu ada di puskesmas loh, komandan. Ternyata ada di kepolisian juga ya. Itu posyandu. Oh iya, oke, pusat pelayanan terpadu. Oke, kalau kita berbicara keamanan, ketertiban masyarakat, Mas Komandan, bahwa paling bawah itu ada rekan-rekan kita dari Kaptipmas. Mungkin di 13 polsek ini mungkin ratusan bisa jadi teman-teman kita itu. Apa langkah-langkah upaya membuat semangat teman-teman kita itu? Karena dari bawah mereka lah mengetahui tindak kejahatan sekecil apapun di tengah-tengah masyarakat, Komandan. Apa langkah-langkah yang diberikan dari itu? Mbak Dia, jadi kita bersyukur nih kita Cilegon ini. Jadi program Bapak Kapolri 1 Desa 1 Babin kita terpenuhi di Cilegon. Dipenuhi, Pak? Terpenuhi. Jadi kita punya 103 Babin Kaptipmas. 113? 103 Babin. 103 Babin Kaptipmas. Wah, luar biasa. 60 itu di tadi Kabupaten Serang. Ya. Yang selebihnya ada di 43-nya ada di 43 kelurahan di Cilegon ini. Jadi di masa pandemi ini tentunya para Babin Kamtipmas dihadapkan pada kegiatan yang sangat padat. Di samping dia membina tadi desa setempat, itu bagaimana cara membina? Saya menindaklanjuti apa yang menjadi program Bapak Kapolri, yaitu presisi, dan Bapak Kapolda namanya Pendekar Banten. Salah satunya itu adalah dia harus sowan sepuh, kemudian sobo pesantren, kemudian sayang anak yatim misalnya. Ketika di desa ini dia melakukan, katakanlah karena di tempat kita ini banyak pesantren, dia sobo pesantren misalnya. Datang ke sana, kemudian memberikan arahan tentang Kamtipmas akan menjadi hubungan yang baik. Tambah lagi dia sowan sepuh, para tokoh masyarakat yang sepuh-sepuh didatangi. Nah, disinilah para babin ini kemudian bisa menyerap informasi yang ada, kejahatan apa yang sering timbul, kemudian modusnya seperti apa, dan ketika melaporkan kami yang di Polres, kita akan analisa dan melakukan tindakan untuk meminimalisir, misalnya patroli jam rawan. Nah, saat ini kemarin teman babin menyampaikan dalam laporannya bahwa di bulan suci Ramadan ini jam-jam rawan adalah sebelum sahur, setelah sahur, kemudian setelah sholat subuh. Rawannya apa? Oh, rawan, mohon maaf, mungkin ada adik-adik kita tradisi yang sering kumpul, kemudian perang sarung, kemudian petasan. Nah, memang kalau kita bicara hal-hal itu, kalau kita hanya motong, ini kan tradisi perang sarung, kan belum ada pidananya, kan terus. Tetapi pengalaman yang ada di tempat lain, awalnya perang sarung, kemudian ada ya namanya anak-anak, ujungnya dikasih batu. Di sarung itu? Di sarung itu, kemudian kalau dibukukan kepada orang kan pidana itu. Intinya kami mencegah, jadi jangan berpersepsi buruk dulu. Kalau saya berbicara misalnya perang sarung, tradisi, sarung itu buat ibadah misalnya kan, bukan buat perang. Tapi yang namanya sudah kebiasaan terjadi. Tapi sekali lagi kami dari Polres Cilegon itu mencegah kejadian yang lebih parah nantinya. Terus sama juga petasan. Ini kan zaman saya kecil juga tradisi petasan. Ingat ketika kita meledakkan petasan meluncur, kalau nggak kena orang suara, tapi begitu melukai orang itu timbul nanti setelah ada korban, baru mereka merasa ini yang dicegah. Bagi kami lebih bagus kami ini melakukan pencegahan. Kalau misalnya dibenci, masyarakat tidak suka dengan kegiatan kami, tentunya harus kami mohon kesadarannya bahwa itu untuk kebaikan kita bersama. Yang tugas kepolisian yaitu untuk mencegah terjadinya. Babin tadi yang saya harapkan dengan program-program Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, peran aktif. Alhamdulillah selama saya di sini 8 bulan tadi, itu babin kami semua bekerja dengan baik. Bahkan ada satu babin yang mendapatkan penghargaan Kapolri waktu itu Firmas, dan saat ini sekolah. Woi, luar biasa. Sekolah pendidikan perwira. Itu ada babin kita yang di Polsek Kota Cilegon. Coba nanti saya bingung nih setelah pulang, kalau lulus pangkatnya Letnan 2. Kalau babin itu kan bintara. Ini sudah perwira lagi nggak bisa jaga lagi. Gitu kan. Oh, jadi luar biasa 103 rekan-rekan kita ada di wilayah hukum Polres Cilegon ya Bang ya. Untuk keamanan paling dasar. Kalau saya sih berbicara patroli, saya salut.
Karena kita di media ini bisa lihat dari teman-teman kita itu memang rajin patrolinya, menangkap aspirasi masyarakat sejauh apa yang terpantau kami, Komandan. Kalau berbicara razia, Komandan, kan untuk di bulan suci Ramadan ini salah satu adalah tempat hiburan. Yang menjadi pertanyaan saya nih, kebetulan saya ketemu sama Komandan, itu SOP atau enggak gitu. Jadi kalau mau razia itu kan bunyi itu sirine itu ya, Komandan ya. Jadi artinya kekuatan suara volumenya itu hampir 300 sampai 400 meter. Jadi persiapan daripada yang tujuan kita mau razia, mereka udah ada siap-siap 5 sampai 10 menit gitu. Apa yang Komandan? Begini, ini harus dibedakan antara razia dan patroli. Oh, razia itu patroli, siap. Dan kalau itu patroli ya, Komandan? Patroli. Oh, siap. Jadi prinsipnya patroli itu adalah memang patroli kelihatan. Mengurangi tadi kesempatan orang untuk melakukan tindak pidana. Iya. Jadi kalau malam SOP-nya lampu rotatornya nyala. Ketika menyala dan sirene berbunyi, itu menunjukkan ke masyarakat bahwa ada petugas yang melakukan patroli. Dan bagi para pelaku kejahatan, dia akan berpikir, waduh, ada polisi nih, sehingga mengurangi tadi niatnya untuk melakukan kejahatan. Siap. Kalau razia sendiri, kami sering lakukan juga. Kemarin kami baru merazia salah satu kendaraan isinya minuman keras. Iya, minuman keras. Itu 1.500 botol, 104 dus lah. Nah itu artinya itu nggak bunyi seringnya. Itu nggak bunyi. Dan itu juga tidak hanya peran serta daripada teman-teman di Polres Cilegon, tetapi dari masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada kami, Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Polisi, ini ada indikasi ada penjualan miras misalnya di salah satu pasar kita, Pasar Keranggot. Kemudian kami lidik, ya tadi bukan patroli, sudah makan preman, lidik, akhirnya dapat. Nah, kira-kira begitu. Jadi pemirsa Lukas TV itu ada beberapa yang bertanya ke saya, kalau yang bunyi sirene itu patroli, patroli untuk mengurangi niat masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan untuk melanggar hukum, kira-kira gitu. Kalau razia itu sifatnya memang hati-hati ataupun diam. Seperti masyarakat dihimbau juga jangan sungkan-sungkan untuk melapor ya, Komandan ya. Sekecil apapun tindakan hukum bisa melaporkan ke mana Komandan? Ke Kapolsek atau Polsek boleh. Ke Babin bisa. Oke. Kan kalau mungkin kena ke RT juga bisa ya, kira-kira masyarakat ke RT, nanti RT lanjut gitu ya. Teruskan bertugas. Oke, luar biasa. Sekarang masalah COVID nih. Ini udah selesai masalah keamanan kita masyarakat ini, Komandan. Ini masalah COVID nih, Komandan. Menggunakan masker nih masyarakat, saya lihat belakangan ini walaupun gencar-gencarnya pihak kepolisian baik polsek saya perhatikan selalu gencar untuk sosialisasi, namun masyarakat belakangan ini saya lihat udah agak malas atau apa, bosan atau apa. Sejauh Pak Komandan memang masih wajib pakai masker ini, Komandan? Coba nih Komandan untuk edukasi buat masyarakat nih. Baik, jadi kegunaan masker itu adalah untuk mencegah. Hari ini, mohon maaf, kami tadi untuk supaya bicara lebih jelas, kami buka masker karena sesuai protokol kesehatan. Ketika acara belum berlangsung, kami laksanakan pengetesan supaya ini betul-betul negatif sehingga kami bisa mengkomunikasikan lebih jelas kepada masyarakat. Jadi, terkait dengan masker tentu mengurangi bahkan kalau dua-duanya memakai orang itu bisa mengurangi 80% daripada penyebaran tadi secara teori begitu. Nah, kemudian saat ini kenapa kita lihat masyarakat agak kendor? Mungkin ada beberapa faktor. Ini mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, Bapak Presiden, pemerintah pusat sudah mengupayakan adanya vaksin sudah disuntikkan. Ketika vaksin disuntikkan itu sebagian masyarakat sudah ada imunnya. Dan kemarin kalau kita perhatikan Cilegon, begitu Bapak Presiden memberikan vaksin ke Banten, Bapak Gubernur menyebarkan ke masing-masing dinas, kita sempat turun menjadi zona kuning. Zona kuning. Sehingga inilah yang menjadi tugas kita. Masyarakat ini merasa, wah ini sudah kuning ini, berarti sudah boleh, sudah bisa. Tidak, teman-teman harus tetap pakai masker, harus tetap jaga jarak, harus tetap cuci tangan. Pemerintah juga harus tetap 3T, treatment, kemudian tracing, kemudian kita melakukan testing gitu kan.
testing dulu, setelah testing ketemu, kemudian di tracing ketemu, kemudian di treatment ke pemerintah. Kalau teman-teman warga semua kita tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, ini kami ingatkan terus kepada masyarakat. Di tingkat polsek kita ada operasi justisi, kemudian di Polres kita buat pamflet, buat flyer, buat video untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pandemi COVID masih ada. Baik, saya potong dulu, kita dengarkan adzan sebentar sebagai penghormatan untuk masuk waktu asar. Oke, pemirsa Lugas TV, kita akan lanjut bincang-bincang kita kepada AKBP Sigit Haryono, Kapolres Kota Cilegon. Komandan, di wilayah Cilegon itu masih zona oranye. Jadi Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, aparat kepolisian bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk wilayah hukum Polres Cilegon sendiri, Komandan. Apa nih terlaksana, apa sudah berjalan, apa meningkat sesuai? Boleh diceritakan, Komandan. Terima kasih. Menyambung yang tadi sebelumnya terkait dengan masker tadi sudah saya sampaikan, masih wajib. Nah, sekarang saya sambung nih. Nah, di Impres tersebut Bapak Presiden memerintahkan kepada kami TNI Polri untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan oleh Polres Cilegon? Tentunya kami tidak bisa terlepas dari kebijakan Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri. Yang pertama, kita melaksanakan namanya operasi justisi, yaitu operasi justisi dan disambung dengan pembagian masker. Jadi pada saat kita melakukan operasi justisi kepada masyarakat yang tidak pakai masker, kita akan berikan masker supaya masker tersebut bisa dipakai. Pencegahan itu ya. Pencegahan. Kemudian kita melaksanakan namanya PPKM Mikro. Apa itu? Pembatasan kegiatan masyarakat skala kecil, skala mikro. Itu kalau dulu di desa, sekarang kami mencoba untuk mengefektifkan yang tingkat RT. RT sudah dibentuk ini, sehingga kalau kita dinilai dari PPKM Mikro itu begini, PPKM Mikro penentuan zonanya itu. Kalau dalam satu RT itu 1 sampai 5 rumah ada yang terkena COVID, itu kita masuk terindikasi lagi. Ya, itu kuning. Ditandain atau apa kuningnya itu? Kuning itu zonanya, kita buat zona kuning. Kalau jumlahnya antara 6 atau 5 sampai 10 itu oranye dalam satu RT. Kemudian di atas 10 itu merah. Kalau 0, 0 itu hijau. Saat ini di Kota Cilegon itu ada 1 yang oranye, lainnya kuning dan hijau. Sebetulnya kalau dilihat dari situ kita sudah menurun tajam. Luar biasa. Di PPKM Mikro. Kemudian ada namanya Kampung Tangguh Nasional. Kami membuat di beberapa desa, secara desa keseluruhan ada di Kota Cilegon dan kelurahan Kota Cilegon dan desa di Kabupaten Serang yang ada 5 kecamatan tadi. Per desa kita dirikan itu, kita buat itu. Kemarin saya sempat kunjungan di Pulau Merak, kemudian di Rumah Sigit, itu buat Kampung Tangguh Nasional. Selanjutnya saat ini bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, kita mendirikan itu adanya pos terpadu yang ada di depan kantor wali kota. Itu kita bikin pos terpadu, unsurnya komplit, jadi sampai Satgas COVID kita bikin pos sendiri, kita patroli COVID secara rutin. Ini harapan kami, tentunya tidak bisa hanya petugas saja. Kalau di Impres tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada TNI Polri, tentunya tanpa bantuan masyarakat, tokoh agama, ulama, tokoh pemuda tidak akan berhasil. Bersama-sama. Jadi jangan kucing-kucingan gitu. Ya, namanya virus gak kelihatan barangnya. Kita nggak tahu di mana dia mau hinggap, mau kena siapa kita nggak tahu. Artinya kesadaran diri kita masing-masing itulah yang paling penting. Iya, jadi pemirsa Lugas TV, yang saya perhatikan ketika ada polisi, masyarakat pakai masker. Jadi maksudnya itu kesadaran kita sendiri ya, komandannya. Nah, jadi hargailah karya dan capeknya aparat kita untuk. Kalau saya pribadi media, komandan, saya lihat memang luar biasa teman-teman kita ini. Muter tempat keramaian, pindah sana, luar biasa. Itu karena tugas untuk pencegahannya, satu mencegah. Oke, kembali kita
bicara kucing-kucingan tadi, ini mau larangan mudik, pasti ada kucing-kucingan juga ini Komandan, karena berangkat dari tahun yang lalu juga. Tahun yang lalu kalau nggak salah sudah ada larangan mudik, ini untuk kedua tahunnya. Mungkin kalau saya pribadi sih pemerintah mengambil kebijakan ini sudah berpikir panjang ya, dampaknya sudah dipikirkan panjang. Salah satu penyeberangan Bakau ini adalah penyeberangan yang tersibuk, yang akan tersibuk di bahkan di Asia. Wilayah hukum Kota Cilegon akan di sana gitu. Salah satu adalah komandan jajaran Satlantas lah, akan bekerja sama Polda. Apa nih Komandan upaya dan langkah-langkah yang sampai saat ini sudah dilakukan? Karena kalau nggak salah minggu depan ataupun seminggu sebelum ini sudah mulai padat ya kan? Apa nih langkah-langkah yang sudah dilakukan Komandan? Langkah yang pertama ini yang saya lakukan teman-teman sekalian itu adalah seperti saat ini nih. Ada 12 program Bapak Kapolda Pendekar Banten itu ada namanya manajemen media. Oh, manajemen media. Oke, siap. Saat ini kemarin saya bersama teman-teman media memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada surat edaran dari Satgas Covid, ada surat edaran dari Menteri Perhubungan untuk pelarangan terkait mudik. Itu kami dari Polres Cilegon seluruh jajaran itu memberikan informasi kepada masyarakat dengan bantuan teman-teman media. Harapan kami ini kan masih 1 bulan, masyarakat akan mengetahui bahwa mudik dilarang. Setelah itu, apakah hanya itu saja? Tidak cukup. Karena ada kucing tadi. Ada kucing-kucingan tadi, sehingga kami tentunya melakukan analisa. Analisa, kenapa mudik ini dilarang? Kemudian Satgas tingkat pusat memberikan data bahwa setiap selesai libur panjang angka COVID selalu naik. Setiap libur selalu naik. Referensinya ya. Kemudian pemerintah pusat memberikan edaran tadi untuk larangan mudik. Nah, tetapi nanti dilema di lapangan ada pengecualian, misalnya pengecualian bagi TNI Polri ASN yang melaksanakan dinas tugas itu boleh dengan dibekali surat perintah tugas. Masyarakat yang punya berkebutuhan khusus misalnya harus menghadiri orang tua meninggal itu diperbolehkan. Kemudian logistik diperbolehkan. Kemudian ibu hamil diperbolehkan. Ibu mau melahirkan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau yang masyarakat biasa harus izin kepala desa, di swab dulu baru dia diperbolehkan. Kemudian yang karyawan pabrik izin pimpinan tertinggi perusahaan pabriknya. ASN TNI Polri minimal eselon 2 yang memberikan surat. Dan semuanya harus dengan surat, cap, dan tanda tangan basah untuk dibawa. Nah, di lapangan nanti itu seperti tahun lalu yang terjadi, banyak masyarakat yang sudah ada peraturan dan ada kemudahan tadi. Tidak mungkin pemerintah saklek stop semua, tidak mungkin. Pasti ada yang berkebutuhan khusus tadi. Masih ada orang yang maaf naik mobil box, naik mobil truk. Bagaimana kita Polres Cilegon ini cara rangka untuk mengantisipasi itu? Kami di sini akan dirikan beberapa pos checkpoint ya. Checkpoint. Keluar dari pintu tol Merak ada 2 pos nanti, pos dari Polda Banten, kemudian ada pos dari Polres Cilegon. Kita akan periksa di situ, Nah, sistemnya nanti mengantisipasi tadi. Nah, kita akan ada sistem namanya buka terpal dan buka pintu box mobil itu. Jadi periksa dibuka, memastikan betul-betul itu bawa barang, bukan manusia. Setelah itu di situ tersaring nanti untuk menuju ke Merak. Harapan kami sudah mulai sudah orang-orang yang atau mobil kendaraan yang betul-betul angkut barang. Di Merak nanti ada lagi 1 pos, yaitu di depan pos KP3 Merak itu nanti di bawah flyover kita dirikan pos, kita screening lagi. Yang menyeberang adalah betul-betul barang-barang logistik yang diperlukan masyarakat, dan apabila orang yang menyeberang itu berkebutuhan khusus tadi sudah memenuhi syarat. Apa sanksinya? Ketika orang melanggar akan kita balikan. Kita putar balikan sehingga tidak bisa menyeberang ke daerah Sumatera. Kira-kira begitu salah satu tindakannya. Jadi cuma sanksinya tadi saya mau jawab apa sanksinya gitu. Tapi enak nih Komandan. Jadi gini Komandan, yang ditentukan surat edaran itu adalah tanggal 6 sampai tanggal sekian ya. Artinya mengantisipasi masyarakat ini mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 5 akan membludak, ya kan? Sejauh apa antisipasi dari pihak Satlantas untuk mengatur lalu lintas?
Jadi begini, sekali lagi kawan-kawan sekalian, walaupun itu di dalam surat edaran tanggal 6 sampai 17, tapi saya selaku Kapolres Cilegon berharap kepada masyarakat jangan mudik. Saya himbau tetap jangan mudik. Karena kalau kita mau nyari celahnya kan tanggal 6, tanggal 5 kan masih bisa pulang. Tapi demi kesehatan saudara-saudara kita yang di kampung sana, orang tua kita barangkali jangan bawa virus. Himbauan saya tetap jangan laksanakan itu. Tapi kami Polres Cilegon sebelum tanggal 6 sampai 17 kita melaksanakan nanti namanya operasi Ketupat Maung. Sebelumnya kami akan laksanakan, saat ini berlangsung namanya operasi Keselamatan Maung, teman-teman lalu lintas, operasi simpatik. Nah, jeda nanti antara operasi Ketupat dan operasi Keselamatan Maung, kami akan laksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD namanya. Jadi nanti itu operasi-operasi yang kita laksanakan untuk tadi himbauan-himbauan supaya tidak mudik, kemudian untuk mengatur lalu lintas di jalan supaya tidak macet misalnya. Tapi sekali lagi kepada masyarakat jangan mudik. Himbauan saya jangan mudik. Tapi dari sisi kepolisian kita siapkan tadi itu. Sekarang lagi operasi Keselamatan Maung, nanti ada KRYD dan operasi Ketupat. Ya semuanya itu kita lakukan demi melayani masyarakat dalam pandemi COVID ini dapat beraktivitas, dapat menjaga kesehatan supaya ekonominya kembali bisa pulih. bagus, kembali pulih. Siap. Itu harapan kita bersama. Jadi pemirsa Lugas TV, saya satu ide, saya pendapat sama Kapolres Cilegon, imbauan ke pemerintah jangan mudik, ya. Apalagi Pelabuhan Merak ini adalah pelabuhan tersibuk. Ya kan? Jadi kalau memang pemerintah tidak mengizinkan izin komandan, izin cuti gitu, kemungkinan antisipasi ini tidak seperti itu nanti kepadatan ini. Tapi sekali lagi untuk masyarakat luas, baik Pulau Jawa dari Sumatera ke Jawa, jangan mudik ya, supaya pulih COVID-19 ini, karena tren yang terjadi setiap libur panjang ataupun mudik akan meningkat yang terkonfirmasi reaksi positif COVID-19. Oke, luar biasa Komandan. Pertanyaan terakhir nih Komandan. Apa tanggapan Komandan tentang Lugasnet ini Komandan? Wah, ini jadi saya beberapa kali menonton Bang Bardiani wawancara nih. Memang sangat lugas. Dengan lugas tersebut, jadi kalau ditanya bagaimana pendapatnya, ini sangat bagus. Artinya masyarakat betul-betul bisa mendapat informasi kepada sumber-sumber yang ada di Kota Cilegon dan sekitarnya, sehingga teman-teman Lugas ini bisa mengorek informasi sebanyak-banyaknya sehingga manfaatnya kepada masyarakat sangat berguna gitu, sehingga masyarakat tahu informasi tersebut. Nah, untuk saya pribadi baru sekali ini saya melaksanakan ngobrol-ngobrol dengan Bang Badia, wah benar-benar lugas. Saya senang, saya pribadi senang, sehingga saya juga menyampaikannya dengan lugas juga apa adanya. Terus koreksi tadi, saya tadi menyampaikan polsek kita 13, polsek kita 11. Jadi 9 yang operasional ada masyarakatnya, kemudian yang 2 itu KSKP, jadi 11. Oh KSKP, oke, 11 ya, oke. Untuk closing statement Komandan, untuk dari pembicara kita, closing statement kita. Oke, jadi kami himbau kepada masyarakat, saat ini masih pandemi COVID-19, sudah ada sedikit langkah yang baik, hasil yang baik, dan kita berterima kasih kepada pimpinan negara kita. Kemudian karena masih berlangsung, kami himbau saat ini untuk tetap kalau mendekati mudik, satu, jangan mudik. Yang kedua, hindari, kemudian kurangi peluang-peluang kejahatan dengan cara kita waspada terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta komunikasi yang baik dengan petugas. Saya pastikan petugas Polres Cilegon semua akan melayani tanpa dipungut biaya. Kemudian ketika teman-teman dari masyarakat melapor kepada kami akan kami layani. Kemudian setelah aman, baru kami bisa melakukan tindakan-tindakan pengamanan ke tempat yang lain lagi. Nah, saya rasa itu di bulan suci Ramadan ini kami dari jajaran Polres Cilegon tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga doa-doa ibadah
daripada masyarakat sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya nitip tolong doakan Cilegon supaya aman, tertib, kondusif, sehingga sekali lagi endingnya tadi selalu saya sampaikan, ketika aman ekonomi akan meningkat sehingga sejahtera masyarakat. Oke, terima kasih pemirsa Rugas TV. Itulah bincang-bincang saya Badia Sinaga dengan AKBP Sigit Haryono sebagai Kapolres Kota Cilegon. Jadi komandan, di akhir acara kita ada sosok di Lugas TV di brand kami itu Pak Blangkon yang akan memberikan suatu wejangan singkat. Kami persilakan buat Pak Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Komandan. Selamat sore. Sekarang giliran Pak Blangkon selalu adanya di belakang dan di akhir, Pak Komandan. Pemirsa, dimanapun pemirsa Rugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan sama-sama dari bincang-bincang Bang Naga dengan Bapak Sigit. Kali ini Pak Blangkon menyoroti dua hal. Di dalam bulan Ramadan selalu menjadi alasan untuk meningkatnya suatu kejahatan. Apa alasannya? Mungkin baju baru. Sebenarnya Idul Fitri tidak harus bajunya yang baru, tetapi setelah melampaui puasa di bulan suci ini, dia feedback kembali, pemikirannya yang baru, akhlaknya yang baru, bukan baju baru. Tidak wajib. Kenapa harus melakukan kejahatan? Saudara, dimanapun Anda berada, setiap hidup pasti ada masalah. Carilah solusi dan jangan pernah berurusan dengan polisi. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa Pak Blangkon. Oke. Jadi tugasnya ada kenang-kenangan nih. Komandan, piagam penghargaan dari tolong diterima. Oke.